Oke, pagi semuanya. Teman-teman, yang saya adalah Dramita Syota, saya dari Komputer PL. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS semester ganjil mata kuliah Bahasa Umum Ramah Dasar, dosen pengampu Pak Muslim Ramli. Ini soal pertama adalah soal yang berbobot 50. Seorang detektif menemukan sebuah catatan yang berisi rangkaian-rangkaian dari acak. Dia mengetahui bahwa jika angka ini dibalik dan jumlahkan dengan angka aslinya, hasilnya harus menjadi bilangan palindron. Palindron adalah angka atau huruf jika dibalik tetap sama. Misal 121, tetap 121 atau kodok. Kalau dibalik tetap kodok. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya. Pertama, kitab ini ada 8 metode untuk membalik angka. Lanjut di step kedua, metode untuk mengecek apakah angka merupakan palindron. Di sini kita membuat sistem outprint untuk meminta input dari pengguna. Lanjut di proses pencarian palindrom. Jika kita jalankan, ini bersoal masukkan angka 78. Maka hasil akhir dari 78, angka 78 adalah 4884. Angka palindron. Sama seperti di soal. Oke, lanjut di soal kedua. Itu adalah soal permainan teka-teki digit unik yang memiliki bobot 30. Dalam sebuah permainan teka-teki, pemain harus memasukkan angka yang tidak memiliki digit yang berulang. Kita diminta untuk membuat angka valid dan angka yang mengandung digit yang berulang. Oke, pertama kita membuat public license dulu. Baru kita masukin scanner, baru integer juga. Di sini kita membuat sistem output angka valid dan sistem outprint yang mengandung angka digit yang berulang. Di sini kita membuat fungsi untuk mengecek apakah angka memiliki digit yang unik. Kita menggunakan hashes. Menyimpan digit yang sudah muncul. Selanjutnya kita membuat while untuk mengambil digit terakhir dan kita taruh if. Jika sudah ada berarti ada pengulangan. Dan kita lanjut di tab terakhir, menambahkan digit dalam message, menghapus digit terakhir. Jika semua digit unik, kembalikan true. Di sini saya akan mencoba jalankan sesuai soal. Kita akan mengisi angka 1, 2, 3, 4. Angka itu valid atau angka yang memiliki digit yang berulang. 1, 2, 3, 4 adalah angka valid. Coba kita masuk angka sesuai soal juga. 1, 11, 2, 3. Ini adalah angka yang mengandung digit yang berulang sesuai dengan soal. Lanjut ke soal ketiga.
Itulah menentukan koneksi sosial dalam jaringan. Dalam sebuah jaring sosial, pengguna dapat memiliki teman. Jika dua orang memiliki setidaknya satu teman yang sama, maka mereka dianggap terhubung. Di sini kita membuat sistem yang meminta pengguna untuk masukkan daftar teman untuk orang pertama. Di sini tahapan untuk mengonsumsi new line, dan lanjut ke tahapan kedua, meminta pengguna masukkan daftar teman untuk orang kedua. Di sini adalah tahapan untuk mencari teman yang sama, dan tahapan terakhir adalah menampilkan hasil. Yuk, kita belajar soal 3. Sini nama Andi Budi Citra. Andi Budi Citra. Masukkan juga teman orang kecil kedua. 3 juga. Melihat soal Budi Eni Dika. Budi Eni Dika. Coba kita lihat ya. Budi Eni Citra. Orang kedua juga 3. Budi Eni Dika. Teman yang sama adalah Budi. Mereka terhubung dari Budi. Lanjut soal keempat. Anda pemilihan tim acak atau random yang menggunakan arah. Bobot memiliki 40. Orang berarti ingin membagi N pemain ke dalam 2 tim secara acak. Di sini saya sudah membuat formulanya. Oke, pertama kita membuat sistem role yang meminta jumlah pemain. Lanjut di arah membaca nama pemain. Di sini tahapan mengacak urutan pemain menggunakan collection. Di sini kita menggunakan array lagi untuk membagi menjadi 2 tim. Menggunakan if dan else. Di tahap mereka menampilkan hasil. Nah, kita masukkan jumlah pemain 4. Oke, kita mendengar soal jadi namanya Andi Budi Citra. Andi Budi Citra. Ini Eka Fajar. Ini Eka Fajar. Oke, tim 1 dibagi menjadi 3, tim 2 juga dibagi menjadi 3. Tim 1 yang memiliki nama Citra, Fajar, Andi. Tim 2 memiliki Budi, Eni, Eka. Sesuai seperti di soal. Lanjut di soal remedial UAS. Soal pertama itu adalah seorang ilmuwan menemukan sebuah kode berangka yang harus dienkripsi. Cara enkripsi adalah membalik angka tersebut lalu setiap digit ditambah dengan angka 2. Oke, di sini kita membuat sistem out print yang meminta pengguna memasukkan bilangan bulat positif. Berlanjut tahapan membalik angka menggunakan int, menambahkan 2 pada setiap digit, dan menampilkan hasil enkripsi. Di sini kita membuat private static int
adalah fungsi untuk kembali angka. Juga kita di sini Piper static static itu berfungsi untuk menambahkan dua ke setiap digit angka. Kita membuat rumus pin result sama dengan 0, pin multiplier sama dengan 1. Adalah untuk membentuk angka baru dari belakang. Rumus yang menggunakan adalah num modulus 10 tambah 2 yang menambahkan 2 ke digit terakhir. Oke, kita coba kita run, kita dapatkan yang memasukkan angka 1, 2, 3 sesuai dengan soal. 1, ya. Hasil interupsi adalah 5, 4, 3 sesuai dengan soal. Lanjut di soal kedua adalah permainan teka-teki digit unik yang memiliki bobot 30. Ketahui bahwa sebuah angka dikatakan unik jika tidak ada digit yang berulang. Artinya adalah angka unik. Sama seperti soal yang sebelumnya. Cuma membuat sistem algoritma terakhirnya mengubah angka unik dan angka yang mengandung digit yang berulang. Jadi kita pertama kita masukkan angka. Kita gunakan if dan else memeriksa apakah angka memiliki digit yang unik. Di tahap pertama kita menggunakan string agar bisa menangani angka panjang. Jadi prefix static yang merupakan fungsi untuk mengecek apakah angka memiliki digit yang unik. Kita juga menggunakan set untuk menyimpan digit unik. Soalnya sama seperti soal yang sebelumnya, yang pada soal teka yang sini ketik juga sama. Itu cuma beda di rumusnya saja, rumus akhir. Oke, coba kita run. Jadi kita masukkan soal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 angka unik. Kalau kita membuat angka dari 11, 2, 3, masih angka sekarang lagi 11, 2, 3 angka mengandung digit yang berulang sama seperti soal. Ini kita tetap yang ketiga adalah menentukan koneksi sosial dalam jaringan yang memiliki bobot 30. Dua kata dikatakan anagram jika memiliki huruf yang sama tetapi dalam urutan berbeda. Untuk sini saya sudah dengan anagram. Pertama kita adalah membuat sistem outprint, meminta pengguna memasukkan dua kata. Kita menggunakan string untuk mengubah huruf kecil agar tidak case sensitif. Dan di word kedua kita menggunakan string juga untuk mengubah huruf kecil agar tidak case sensitif juga. Masuk di tahapan memeriksa apakah kedua kata adalah anagram dan menggunakan prefix statistik untuk fungsi untuk mengecek apakah dua kata adalah anagram. Kita juga menggunakan cara untuk mengonversi kata menjadi array karakter. Kita menggunakan array untuk mengurutkan kedua array karakter. Dan terakhir kita membandingkan apakah array karakter setelah diurutkan sama. Oke, misalnya kita masukkan kata listen dan silent. Listen, silent, anagram sesuai dengan soal. Kita lanjut di soal terakhir keempat. Ada soal pemilihan tim random atau array yang memiliki 40.
yang soalnya berisi adalah program mengonversi waktu dari detik ke format jam, menit, detik. Di sini dari sekian banyak soal mungkin ini yang baris paling dikit menurut saya. Lalu kita menggunakan scanner dan menggunakan ini juga, kita memasukkan jumlah detik yang akan kita ubah ke jam dan menit. Kita juga menggunakan ini untuk konversi ke jam, menit, dan detik. Detik 3.000. Oh, kita harus coba kita soal. Nah, 3661. Hasil konversi adalah 010101. Sama seperti soal. 1 jam, 1 menit, 1 detik. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang tidak kurang jelas, saya mohon maaf karena saya tidak pandai memberi penjelasan yang jelas. Selamat pagi.